Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ma'asyiral kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kadzalika wal aqibatu lil muttaqin. Al-ayah. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, baik yang di masjid maupun yang berada di rumah, kita bersyukur pada sore hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di dunia yang terbatas oleh waktu ini. Di antara nikmat dan anugerah Allah yang sangat besar, saat ini kita berada di bulan mulia, syahrun mubarakun wa magfiratun, bulan yang penuh dengan barokah serta ampunan, yang mana Allah memberikan berbagai macam kewajiban, puasa di antaranya. Juga Allah memberikan anjuran ataupun sunnah-sunnah yang begitu banyak, termasuk kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, kita berbagi dengan sesama kita, bahkan nanti malam insyaallah kita tegakkan salatul qiyam atau salat tarawih, yang ini merupakan amal-amal yang banyak barokah serta ampunan pada akhirnya nanti. Harapan kita tidak termasuk golongan yang diancam oleh malaikat Jibril, sebagaimana dahulu kala Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip dari sahabat Malik bin Khuwairits bin Malik radhiyallahu anhum. Imam Ibnu Hibban di dalam hadis sahihnya menyebutkan Nabi naik mimbarnya di anak tangga satu demi satu mengucap amin sampai dengan 3 kali. Ternyata dijelaskan oleh beliau, malaikat Jibril barusan datang kemudian berucap, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Qultu amin. Wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara mereka yang menjumpai bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia jauh dari rahmat dan ampunan Allah. Kemudian Nabi amin, ya Allah perkenankanlah doa malaikat Jibril. Naudzubillah min syarri dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari model orang yang demikian. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan atas Nabi, suri tauladan kita yang jejaknya terus kita pelajari satu demi satu ayat suci di dalam kitabullah maupun satu demi satu hadis Nabi yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal, terus mewarnai kehidupan kita. Termasuk sore hari ini kita berkesempatan untuk saling memberikan manfaat satu dengan yang lain dalam bentuk mau'idah atau tausiah. Mudah-mudahan langkah kita dibimbing oleh Allah, taufik diberikan sampai dengan akhir hayat, dan balasan terbaik menjadi milik kita di dalam surga. Allahumma amin.
Sore hari ini masyiral kiram, kita akan berbicara seputar doa, karena Ramadan itu adalah syahrud doa, momen seseorang itu untuk banyak berdoa karena Allah yang akan mengabulkannya. Dibawakan di dalam Sahih Muslim, satu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna fi kulli yaumin wa lailatin da'watun yad'u biha fayustajabulah. Sejatinya di bulan Ramadan itu baik siang maupun malam, maka bagi umat Islam memiliki doa, kemudian dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah bakal memperkenankannya. Cepat atau lambat Allah bakal mewujudkannya. Dan antara cepat atau lambat ini memang semuanya prerogatif Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat takdirnya Allah. Bisa saat ini, bisa butuh waktu, dan bisa menjadi bentuk kebaikan yang lain. Atau tetap bagi orang beriman itu adalah pahala fid dunya wal akhirah. Ini yang harus diyakini. Maka memanfaatkan momen kapan waktu berdoa yang baik di bulan Ramadan, itu keseluruhan siang dan malam baik, tapi menjelang berbuka dan ketika santap sahur itu adalah momen yang luar biasa. Kalau kita pelajari ayat Al-Quran, ada di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga pada ayat 17 insyaallah. Surat Ali Imran ayat 17. Di dua ayat sebelumnya Allah menyebutkan, ketika ayat 14 membicarakan tentang tabiat manusia, yang manusia itu punya hobi sekaligus mereka punya kecintaan terhadap duniawi, dijelaskan banyak hal. Maka pada ayat 15, yang terbaik adalah yang ada di sisi Allah. Dengan ketakwaan orang-orang yang beriman bakal dibalas surga. Maka siapa saja yang dibalas surga, Allah menerangkan pada ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini termasuk diantara doanya orang yang dibalas surga tersebut. Dilanjutkan pada ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Saya dibantu terjemahnya Pak ya. Punten terjemahnya. Silakan. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Barakallahu fiik. Ayat 16 dan 17 Allah menerangkan di antara kesempatan yang baik untuk berdoa bil ashar. Di pungkasan atau penghabisan ayat 17 di waktu sahur. Mereka-mereka yang gemar berdoa mohon ampunan kepada Allah sekaligus wiqayah, sehingga waqina adzabannar ya Rabb, qina adzabannar. Bentengi dan selamatkan kami dari siksa neraka. Mereka itu juga diterangkan as-sabirin, yang bakal masuk surga itu orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang jujur lagi membenarkan. Wal qanitin, orang-orang yang khusyuk.
Wal munfikin, orang-orang yang gemar berbagi, ini adalah bulannya, syahrul jud, bulan kedermawanan. Wal mustaghfirin, dan orang yang gemar bertobat, mohon ampun dan banyak istighfar, bil ashar, di waktu sahur. Kalau kita punya komitmen dengan sahur yang sederhana, dalam arti tidak berlebihan karena nanti berat pencernaan ini, Nabi berpesan tasahkaru walau bicara tima'in. Dalam hadis sahih, sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Lebih juga tidak masalah, tapi berlebihan itu yang tidak baik. Tidak sahur ini juga kurang nyunah atau kurang baik, karena waktunya itu adalah waktu yang luar biasa. Sahurnya itu adalah barokah. Maka kalau kita mengikuti tradisinya orang-orang soleh terdahulu, ma'asyiral kiram, sederhana, kemudian manfaatkan momen dengan amal-amal yang baik, tapi dengan kemudian bergantinya waktu, berbagai macam perkembangan itu semakin pesat, godaan itu juga semakin berat, dan kita harus pandai-pandai mensiasatinya dengan memanfaatkan waktu, karena Ramadan ini hanya 1 bulan, tidak lebih, dan belum tentu Ramadan di tahun depan kita masih akan mendapatkan, tapi harapannya masih banyak lagi untuk kita. Baik kita tinggalkan waktu berdoa di bulan Ramadan, maka kita lihat klasifikasi manusia dalam berdoa. Jadi perlu diketahui, manusia itu banyak sekali klasifikasinya di dalam berdoa ini. Ada orang yang betul-betul bertauhid sehingga doanya itu nanti benar, tujuannya itu benar. Ada orang yang bercampur kesyirikan dan orang yang menyombongkan diri, sehingga kurang lebih ada 3 pembagian. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Bukhari, ad-du'a wal ibadah. Jadi doa ini ibadah. Adapun yang ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Ini sebagian ulama melemahkan, wallahualam. Tapi ketika doa itu adalah ibadah, ini hadis yang sahih, ada dalam kitab sahih. Berpijak dari hadis tersebut adalah implementasi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seringkali dalam sehari semalam kita ini komat kamit baca baik lirih maupun keras, atau mengaminkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kaum muslimin komitmen dengan hal ini, insyaallah selamat dunia akhirat, teman. Menyembah hanya kepada Allah, diantaranya berdoa. Mohon pertolongan hanya kepada Allah, diantaranya berdoa. Tapi terkadang ayat itu dibaca, aplikasi dalam kehidupan dilanggar. Ini yang tidak pas. Yang pertama, golongan orang-orang yang berdoa itu adalah mereka-mereka yang benar-benar bertauhid sehingga ketika berdoa hanya kepada Allah. Dan doanya itu adalah doa yang memang doa yang benar dan diperbolehkan. Dia tidak mengambil wasilah kecuali dengan amal solehnya, atau dengan asma-asma Allah, atau dengan minta tolong kepada orang yang memang betul-betul lurus. Dan orang tersebut berdoanya tidak hanya di saat genting, tapi di segala kesempatan dia berdoa, karena doa itu ibadah. Sehingga di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaihi, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu banyak menyebutkan masalah-masalah doa ini. Karena dalam hal ini taruhannya ketika keliru itu bisa terjerumus, ketika benar dia akan selamat. Terkait dengan orang yang bertauhid kemudian berdoanya hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi berpesan di dalam sebuah hadis kitab Sunan, Imam Tirmidzi menyebutkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu fis syada'idi wal qurbi falyuksirid du'a fir raha.
Kata Nabi, siapapun orangnya, baik tua maupun muda, laki maupun perempuan, sehingga man itu adalah harfu syartin dalam bahasa Arab. Siapapun dia orangnya yang pengen dijawab oleh Allah doanya di saat genting atau di saat butuh, artinya kalau kepepet itu pertolongan Allah segera datang. Syaratnya memperbanyak doa di saat lapang. Jadi berbuat baik itu tidak menunggu waktu. Orang beribadah itu tidak menunggu waktu. Selagi bisa dan mampu, kesempatan itu enak di saat kita di atas. Karena apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini terus berputar. Ini ada dalam surat Ali Imran. Di saat kita lapang, di saat kita sehat, di saat kita muda, di saat kita kuat, di saat kita cukup bahkan berlebih, di saat kita, ini adalah momen yang terbaik untuk beribadah, diantaranya berdoa. Baru nanti di saat genting kita berdoa, Allah akan segera memberikan pertolongan. Sebagaimana pesan Nabi pula kepada kerabat beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam riwayat Imam Tirmidzi pula, disebutkan dalam kitab Arba'in, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ya Allah, wahai Ibnu Abbas, kenalilah Allah di saat suka, Dia akan mengenalmu di saat duka. Bukan berarti Allah tidak kenal orang yang tidak mengenalnya. Artinya di situ Allah akan segera menolong orang yang berbuat baik di saat lapang. Tapi kenyataan terkadang berbeda. Tidak sedikit di antara masyarakat muslim ini yang ke masjid, yang berdoa, yang berwudu, yang insaf, yang menutup aurat, yang khusyuk, nunggu momen-momen dia betul-betul butuh Allah. Habis bangkrut baru khusyuk, ya. Habis patah hati baru khusyuk. Lah selama ini kemana kan seperti itu? Ini adalah evaluasi yang besar. Yang kedua, klasifikasi manusia berikutnya terkait dalam doa ini adalah orang-orang musyrik. Baik musyriknya sedikit itu ya musyrik, ataupun musyriknya parah ini malah musyrik nemen. Musyriknya parah itu bagaimana? Ya sudah, kepada selain Allah. Lah musyriknya sedikit bagaimana Ustadz? Ya kepada Allah tapi sok-sok kepada selain Allah. Napa sok-sok niku? Terkadang ya, terkadang kepada selain Allah. Ini juga tidak benar. Ya. Maunya dia itu enak, mengambil titik aman, happy di mana-mana, tapi ini adalah perbuatan yang fatal. Sehingga pakem atau idealisme itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, kalau boleh ya legal. Ya. Kalau boleh ya legal. Dulu orang-orang kafir Quraisy jahiliyah rata-rata seperti itu. Di saat genting itu kepada Allah, di saat senang kemusyrikannya kembali. Ini diterangkan di dalam ayat surat Al-Ankabut 65. Surat ke-29 insyaallah pada ayat 65. Ini cerita mereka. Ayat 65. Fa'idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Bila mana mereka berlayar di lautan dengan betul-betul khusyuk memohonannya kepada Allah, suasananya ini genting, situasinya ini memprihatinkan. Namun bila mana telah selamat kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, diberikan oleh Allah dalam firman-Nya huruf fujaiyah, tiba-tiba musyrik neh ya. Tapi yang lebih repot lagi, genting ataupun senang itu tetap musyrik. Ini yang lebih parah. Sehingga banyak ulama mengatakan musyrik dahulu, musyrik sekarang itu ada titik kesamaan. Tapi musyrik sekarang ini bisa lebih parah. Kenapa demikian? Susah senang itu mau musyrik ya. Padahal orang dulu rata-rata musyriknya itu di saat senang. Di saat susah mereka itu betul-betul lillahi ta'ala ya.
Yang ketiga, dalam klasifikasi doa, yaitu mereka-mereka yang menyombongkan diri sehingga tidak berdoa kepada siapapun. Ini mohon maaf, orang yang percaya dirinya terlalu lebih, akalnya ini didewakan ya. Seakan-akan dia tidak punya kebutuhan, dia tidak berpikir nanti bakal kembali kepada siapa, padahal Malik Yaumiddin itu adalah nyata. Berbicara tentang model orang-orang yang seperti ini kelihatannya modern, tapi ternyata mereka itu punya banyak kelemahan, jamaah. Tapi ini mulai menjangkiti sebagian masyarakat Islam. Tidak sedikit di antara masyarakat itu di saat kondisi luar biasa itu ingatnya kepada Allah sedikit sehingga doanya itu jarang. Betul tidak? Tabungannya banyak itu, dungo jarang. Paling doa-doa yang sudah maksur, misalkan setelah berwudu, masuk masjid atau mau dan seterusnya. Ada pula dalam kondisi yang baik, misalkan sehat, tidak sedang kemana-mana, keluarganya anteng-anteng saja, ingatnya kepada Allah itu sedikit sehingga doanya itu tipis. Ini tidak boleh sedikit pun menular kepada kaum muslimin. Orang-orang yang sama sekali tidak mau berdoa kepada Allah, mereka itu adalah mustakbir, orang-orang yang sombong, anak buahnya Fir'aun ya. Teringat ayat dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79. Setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpahnya itu, Allah menyampaikan hal ataka hadithu Musa, Nabi Muhammad, sudahkah sampai cerita kepadamu tentang Nabi Musa? Lu bagaimana ya Allah? Diterangkan oleh Allah. Ini bisa dibuka pada ayat 15 dan seterusnya. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah di bukit yang suci, bukit Tuwa. Kemudian Allah memberikan perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sana, datang ke bapakmu. Ya, datang ke bapakmu. Bapakmu ini melampaui batas. Ini ayah angkatnya. Faqul halaka ila an tazakka. Sampaikan, apakah kiranya mau kembali untuk mensucikan dirinya. Jadi mau tobat tidak Raja Fir'aun ini? Karena dosa-dosanya itu banyak ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian mau menerima petunjuk tidak, untuk tunduk patuh kepada Allah. Farahul ayatal kubra, diperlihatkan mukjizat-mukjizat yang besar, tapi ia tetap kebal. Fakadzdzaba wa asa, pada akhirnya Raja Fir'aun itu mendustakan dan ingkar. Tsumma adbara yas'a, berpaling ke belakang dan berupaya untuk berbuat kejahatan. Fahasyara fanada, malah mengumpulkan dan menyeru masyarakat yang sepihak dengannya. Faqala ana rabbukumul a'la, di atas singgasananya mendeklarasikan dirinya rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi ya, Tuhan yang paling tinggi. Sombong sekali Raja Fir'aun. Di antara yang menyebabkan kesombongannya, Raja Fir'aun itu jarang sakit jamaah, atau bahkan sama sekali tidak sakit kecuali yang ringan ya. Nasibnya enak terus. Ini malah melalaikan, sehingga ujian nikmat itu belum tentu hikmahnya baik. Ujian yang dalam tanda kutip wa antu'mina bil qadari, setelah khairih wa syarrih, itu biasanya bagi orang yang betul-betul meresapi sesuai agama, hikmahnya baik. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Maka kemudian Allah menyiksa Raja Fir'aun tadi. Di situ ada hikmah-hikmah dari cerita tersebut bagi orang-orang yang betul-betul takut. Jadi di antara orang yang tidak mau berdoa itu adalah Raja Fir'aun. Kembali kepada mereka Allah mengancam. Jadi siapapun yang tidak mau berdoa ini ancamannya berat. Sehingga doa itu ada yang sifatnya ibadah, memang sudah ada seperti itu. Ada yang sifatnya hajat ya. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tidak ya silahkan. Tapi di luar bahasa Arab, pendapatnya Syekhul Islam makruh begitu ya. Kalau tidak privasi silahkan ditanyakan Ustadz.
Kalau privasi ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam fikih doa tidak sembarang doa itu diamini jamaah. Ya. Tidak sembarang doa itu diamini. Ada orang doa ikut amin amin. Ternyata doa untuk dirinya sendiri ya. Ada ustadz atau siapa itu doa-doa ternyata pengen rabi misalkan. Ini jamaah yang bujang ini mengaminkan. Nanti langsung dapat 2 misalkan, ini pengen nambah lagi ya. Jadi doa ini dilihat dulu. Jangan langsung aminkan. Kita buka pada ayat 60 surat Al-Mu'min atau nama lainnya surat Ghafir, yaitu surat ke-40, ancaman Allah kepada pembangkang yang tidak mau berdoa atau tidak mau beribadah, neraka tempat kembalinya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, karena doa itu ibadah, niscaya aku kabulkan. Setelah itu Allah mengancam, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sehingga doa tadi itu sifatnya ibadah. Artinya doa itu ya ibadah. Siapa yang menyombongkan diri dari berdoa atau beribadah sehingga tidak memohon kepadaku, baik tidak sama sekali malah atau malah kepada selain Allah dan seterusnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina terhina. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tulus. Kalau kepada yang lain itu bisa musyrik, kalau tidak sama sekali tidak butuh kepada Allah, ini adalah sombong. Iya dan billah min syarri dzalik. Yang perlu kita perhatikan lagi masih terkait dengan doa ini, sebenarnya fikihnya itu bukan rumit tapi panjang. Karena orang itu ketika berdoa ya berdoa begitu saja tidak masalah, tapi yang perlu diperhatikan agar lebih memantapkan. Jadi nanti harapannya kepada Allah itu semakin tebal, merasa untuk dikabulkan itu semakin yakin. Itu ada adab-adab atau seputar teknisnya doa. Kalau berbicara tentang sunah-sunahnya ini banyak. Kalau berbicara tentang momen atau waktunya ini malah banyak. Tapi di pertama tadi kita singgung bulan ini adalah bulan doa. Kalau berbicara tempat ini juga banyak, tapi butuh dalil. Ya, tapi butuh dalil. Jadi kenapa kita kok berdoa di Raudhah misalkan? Kenapa kita kok berdoa di Multazam misalkan? Ini ada dalil. Lah ketika ada orang yang berdoa di tempat-tempat itu ya harus butuh dalil kalau niatannya mengibadah. Kecuali memang orang ada musibah di situ berdoa di sembarang tempat, ini no problem. Ya. Misalkan kenapa berdoa aku harus di tempat-tempat yang tua? Orang-orang itu kan ada yang milihnya sumur tua, kayu yang sudah tua, rumah tua ya, masjid yang tua, kuburan yang tua, apalagi sama bojo sing nom repot. Jadi itu butuh dalil, butuh argumen. Diyakininya sebagai ibadah. Lah lepas daripada itu semua, terkait secara umum, maka doa ini memiliki beberapa pengiring atau catatan. Lah kita umat Islam tuntutannya untuk mengamalkan yang seharusnya dan meninggalkan yang tidak. Disampaikan di antaranya yang pertama itu al-ikhlas lillahi fid doa. Ditata niatnya berdoa ini kepada siapa, dalam rangka apa, meneladani siapa. Itu adalah prinsip dalam setiap ibadah. Orang kalau berdoa sudah tidak ikhlas, ini ngawur jamaah. Apa ada timbang meneng wis tak ndonga ya. Kok timbang meneng, merasa dia tidak butuh kepada Allah. Doa itu ibadah, sehingga ibadah itu butuh keikhlasan. Orang kalau betul-betul sudah ikhlas dalam doanya nanti tulus, rasanya kepada Allah itu besar. Sehingga ada surat Al-Ikhlas. Dalam ketauhidan kita ini harus ikhlas, termasuk dalam doa. Allah hanya satu, Allah tempat bergantung, yang tidak beranak tidak pula diperanakkan. Ini kalau bukan orang ikhlas tidak mampu untuk melafaz dan meyakininya. Buktinya apa?
kisah-kisah klasik sudah menjadi catatan buku-buku sejarah. Mereka-mereka yang ngerti bahasa Arab, bahkan yang hidup di zamannya Nabi, bahkan yang dekat kekerabatannya dan seterusnya, itu belum tentu kemudian mendapatkan taufiknya Allah. Surat Al-Ikhlas ini tidak mampu untuk diyakininya. Hidup di dekat Nabi, di kota yang sama, garis keturunan dekat sekali, tapi malah menjadi musuh Allah. Kita yang bukan siapa-siapa, di tempat yang jauh, beda zaman, dan bukan masuk hitungan lah, tapi disapa oleh yang namanya taufik. Ini nikmat. Ini nikmat. Jadi doa itu harus ikhlas. Allah menyebutkan pada ayat 5 surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu surat 90 berapa? Ini pakarnya Ustadz Alfan ya. Kita lihat surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Sampun ketemu Pak? Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Artinya silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nggih. Barakallahu fiik. Jadi perintah Allah kepada umatnya Rasulullah, ibadah secara ikhlas, beragama secara ikhlas, berkeyakinan secara ikhlas, di antara implementasinya sholat, zakat dan yang lain termasuk doa. Sehingga kalau tidak ikhlas itu percuma. Ulama seringkali memberikan pesan, rubba amalin sogirin yakunu kabiran, wa rubba amalin kabirin yakunu sogiron. Tidak sedikit amal yang besar nilainya kecil, dan sebaliknya, maka tusogiruhu atau tuaddimuhu niat. Niat ini punya persentase yang besar, mempengaruhi nilainya sedikit atau banyak itu ada pada niat. Sehingga ketika niat ini sudah keliru maka fatal. Bahkan niat itu adalah rohnya amal. Yang kedua adalah Allah yastajilal abdu fi istijabati du'a. Fa inna Allah subhanahu a'lam bimasalihi ibadih. Wa ma min da'in illa wa yustajabu lahu bi an yu'ta su'lahu aw yusraf anhu minasyarri mithlihi aw yutakharu lahu fil akhirati kama thabata bidzalikal haditsu sahih anin nabi ay fil musnad. Walidzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam man istijali fid du'a. Yang kedua, yang perlu kita ketahui seputar doa ini, tidak boleh tergesa-gesa. Karena enggak semua orang ketika berdoa kemudian langsung dikabulkan. Tapi ternyata di antara sebab pengkabulan doa itu ada amal rahasia, yaitu bakti kepada orang tua. Dulu bagaimana ada kisah Uwais Al-Qarni, sehingga Imam Muslim menyebutkan di 3 hadis sahihnya. Di antara pendapat beliau, afdhalu tabi'in, tabi'in yang paling agung itu adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Ini tidak main-main, sekiranya berdoa sak seretan langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi beliau juga tidak membuka biro doa ya. Kemudian tidak mengkomersilkan, kemudian tidak memposisikan dirinya adalah orang terkenal, sehingga ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ila aina anta, karena Umar ini pernah mendengar sabda Nabi ya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim tadi, sehingga itu ceritanya dari Umar. Setiap ada orang dari Yaman itu ditanya apakah cirinya begini, barulah ketemu Uwais Al-Qarni.
Maka Umar bertanya, ila aina anta? Kemana engkau Uwais? Setelah Umar ini meminta kesediaannya untuk mohon ampun kepada Allah untuk Umar. Ilal Kufah. Saya hendak ke Kufah wahai khalifah. Aktubu ila amiliha, sik talah, tak tulisnya nggih gubernure, ya. Agar diperlakukan sebagaimana layak. Jawabannya Uwais, aku nufi ghurabain nasi ahabbu ilayya. Enggak usah. Saya tenggelam bersama manusia itu lebih senang, subhanallah. Akhirnya jejaknya nggak diketahui lagi. Kalau orang sekarang misalnya si A doanya kabul, berbondong-bondong jamaah, antri, laris, bahkan inden. Ya. Ada yang minta ini, minta itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Jangan memperjualbelikan agama. Doa itu kemungkinannya Imam Ahmad membawakan dalam kitab Musnad, pertama langsung dikabulkan, kedua menjadi penolak bala, ketiga untuk pahala di akhirat. Sehingga Nabi berpesan agar kita tidak tergesa-gesa. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yastajib li. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Doa kalian bakal dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Lu bentuk tergesa-gesa itu apa kan seperti itu? Aku berdoa tapi belum juga dikabulkan. Akhirnya meninggalkan doa sehingga Allah tidak mengabulkan. Tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Bisa jadi di yang pertama langsung butuh pengulangan, bahkan yang ke-1000 kalinya baru dikabulkan oleh Allah, bisa jadi. Ya. Ustadz pernah mengalami, apa itu rahasia ya? Nanti tidak ditiru. Yang ketiga, ini berakhir pengajian jam pinten? Lebih 15. Pakai jam yang sana apa yang sini? Niki jam khotib, celek khutbah cepet, ceramah cepet sehingga lambat. Ini jamnya kurang pas dengan ya. Biasanya jam digital itu agak cepat. Karena ada beberapa masjid ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi khotib ini agar ringkas, jamaah agar tidak resah. Diplomatis sekali takmirnya ya. Apa itu masuk? Ustaz, enggak apa-apa ya. Yang ketiga, ala yada'u bismin au qati'ati rahim. Yang perlu kita ketahui, doa itu konten atau nilainya bukan maksiat atau memutus kekerabatan. Ini. Jadi doa maksiat tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sekiranya ada kesempatannya dia berdosa. Dan juga tidak boleh memutus kekerabatan. Ini penting. Apa ada Ustaz orang yang berdoa maksiat? Ada. Doa untuk balas dendam termasuk maksiat. Doa untuk hasad ini termasuk maksiat. Sehingga ketika ada orang misalkan menjadi korban kedoliman atau menjadi orang yang dirugikan, doa yang baik, kalau tidak serahkan pada Allah. Sekiranya doa yang sifatnya adalah keburukan untuk yang didoakan itu juga tidak mengapa. Kita kalau berdoa diupayakan tidak bernilai maksiat. Ada orang berdoa untuk begini, begitu dan seterusnya. Rata-rata hajatnya itu duniawi. Ya. Entah itu materi, entah itu eksistensi, entah itu dan yang lainnya. Tapi kita jangan melupakan akhirat. Sehingga Aisyah dulu pernah bertanya, ini ada dalam hadis sahih. Ya Rasul, kiranya saya dapat Lailatul Qadar nopo yang saya baca. Nabi berpesan kepada putrinya Abu Bakar As-Siddiq tersebut, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Perbanyaklah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikrar bermohon kepada Allah, Zat yang Maha memaafkan, yang menyukai permaafan agar dimaafkan. Sehingga Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Berikutnya yang keempat, an yakuna hadiral qalbi halat du'a muqbilan ala rabbi inda munajati fi khusu'in wa sakinatin muqinan bil ijabah. Kalau berdoa, yang keempat yang perlu kita ketahui, dengan kehadiran hati, artinya khusyuk,
tenggelam dalam doa tersebut, dimaknai diresapi. Jangan kemudian berdoa lisannya tapi hatinya tidak. Banyak terjadi di tengah-tengah umat, doa ini sekedar menjadi bacaan di lisan, maknanya tidak didalami, bahkan artinya pun diabaikan. Ini kurang benar, termasuk di dalam ibadah sholat. Pesan Nabi di dalam Musonaf Imam Abdul Razak, sholli sholatan ka'anna sholataka sholata muaddi. Sholatlah kalau bisa sebagaimana sholatnya orang yang tidak berpisah, sholat terakhir. Ngerti betul, paham, itu yang akan mengantarkan kepada kekhusyuan. Dan sholat itu bagian-bagiannya adalah doa, agar tidak hambar. Seringkali melafaz dalam ayat Ali Imran, doa yang utama. Ayat pinten niku? 8 atau 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya, jangan kau condongkan hati kami pada yang tidak benar setelah kau tunjuki. Berikanlah kami rahmat. Engkaulah zat yang maha memberikan karunia. Tapi kancane orang-orang yang seperti itu hijrahnya nanggung, ya. Jadi harus diiringi. Ada lagi yang berdoa sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 23 insyaallah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri-diri kami. Kalau bukan nanti karena ampunanmu kami ini bakal merugi. Subhanallah. Di bulan baleni perbuatan tidak baiknya, sehingga Nabi mengancam ada istilah mujaharoh. Jadi orang yang tidak tahu malu dalam keburukan itu disebut mujahirun. Hadis Sahih Bukhari. Berdosa Allah maafkan, Allah tutupi aibnya, cerita. Ya, ini yang tidak boleh. Nabi berpesan di dalam hadis riwayat kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi terkait dengan kekhusyuan dalam doa tadi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin doanya bakal dikabulkan. Yang khusyuk kalau berdoa itu. Wa'lamu anallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang lalai. Ya, doanya orang yang lalai. Iyadzan billah. Yang terakhir, masih terkait dengan doa, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah sebab tertolaknya doa, dan yang paling darurat itu adalah barang haram. Ya, ini mohon untuk diingat-ingat, yang paling darurat itu adalah barang haram. Apakah itu barang haram? Yang secara jelas dalil menyebutkan keharamannya, baik secara zat maupun faktor-faktor yang menstatuskan itu menjadi haram. Ada yang secara zat atau ada yang faktor lain. Sudah zat ditambah faktor lain. Ngerti le asu niku mboten pareng, nyolong asu kemudian dimasak. Ini malah tambah double. Jadi barang haram ini darurat zaman sekarang. Karena muncul kaidah di sebagian masyarakat, slogannya itu ngawur. Sing haram angel, jok maneh sing halal. Padahal Nabi mewanti-wanti, hadis Sahih Bukhari, layak tianna 'alan nasi zamanun layubalil mar'u bima akhadal mal. Akan muncul satu kondisi masyarakat itu tidak mau tahu asal muasal yang didapatkannya. Aminal halal aminal haram. Halal haram pokok dapat. Nah, ini mulai menjangkiti sebagian umat ini. Kenapa itu dikatakan sebagai pantangan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah itu maha baik, jamaah. Tidak akan diterima kecuali yang baik pula dan hanya yang baik-baik saja. Ya. Allah tidak akan menerima yang baik pula maupun yang saja. Dikatakan baik itu adalah baik dalam kacamata syariat, dikatakan tidak baik pun juga demikian. Kalau kita belajar tentang riwayat
Bagaimana disebutkan dalam historinya ketika dua putra Nabi Adam berselisih untuk rebutan pasangan, ternyata satu korbannya secara tulus yang baik, satu asal-asalan. Allah terima yang baik. Ya. Jangankan begitu, ketika kita hendak ibadah, yang baik kita lakukan, bersuci misalkan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan dituntut untuk menghindari ketidakbaikan. Orang puasa harus menjaga omongan diantaranya. Ya, ini jelas-jelas dalam hukum agama. Doa pun juga demikian. Ya. Hadis ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Abu Hurairah ini bercerita panjang. Rasul menyampaikan, ini ada dalam Sahih Muslim juga. Kata Nabi, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Wahai manusia, Allah itu baik kecuali tidak Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wallahu amaral mu'minin wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Sejatinya Allah memerintahkan orang beriman itu sama dengan perintah untuk para nabi. Karena orang yang beriman itu mengikuti nabi mereka. Faqala, setelah itu Rasulullah membacakan dua ayat. Al-Mu'minun 51, Al-Baqarah 172. Ya. Al-Mu'minun 51 ini perintah kepada Rasul untuk makan yang baik-baik. Al-Baqarah 172 perintah untuk orang beriman agar memakan yang baik-baik pula. Dan baik itu harus sesuai dengan porsinya. Kalau berlebihan jadi mudarat juga. Ya. Setelah itu kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara rajula." Nabi menyebutkan kondisi orang yutilus safara. Saat itu melakukan safar atau perjalanan yang panjang sekali. Asy'atsa akbara, rambutnya itu acak-acakan, tidak bersisir. Demikian pula dengan fisiknya itu dekil, berdebu, pakaiannya lusuh. Ya, baratnya tidak mandi 1 bulan. Kacau sudah. Ya mudu ya dailah sama. Saat itu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, disebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Salah satu nama Allah itu Ar-Rabb. Di antaranya Ar-Rabb itu banyak sekali, sehingga dari situ nanti ada kaidah tauhid rububiyah. Allah itu yang memberikan rezeki dan seterusnya. Disebut nama ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Minta kepada Allah. Jadi doa itu secara umum mengangkat tangan, tapi tidak semua doa itu identik dengan mengangkat tangan. Dan angkat tangan itu beda-beda. Tidak serta-merta semuanya begini. Ketika istisqa begini, ketika doa biasa begini, ketika khutbah begini, ya. Macam-macam. Tidak angkat tangan juga tidak masalah. Tapi angkat tangan dalam doa hajat begini mutawatir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya lanjutkan. Setelah itu Nabi berkomentar, ya, kata Abu Hurairah, wa mat'amuhu haram. Orang itu loh konsumsinya barang haram. Wa masyrabuhu wa malbasuhu haram, bahkan minuman dan juga busananya itu barang haram. Wa ghudhiya bil haram, dicekoki yang haram terus pokoknya. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau Allah mengabulkan atau memperkenankan doa-doanya? Tidak sampai tembus langit. Allah Maha mendengar betul, Allah Maha melihat betul. Allah malu ketika ada hamba menengadakan tangan kemudian hampa, betul. Tapi ada sesuatu yang dilanggar dan itu adalah pantangannya. Barang haram menempel, ini sebab doa tidak dikabulkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga kita muhasabah apa yang selama ini berasal dari hal tersebut, sekuat tenaga untuk kita tinggalkan, minimal kita minimalisir. Jangan sampai kemudian ternyata malah menjadi bumerang menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Ini tadi beberapa hal jamaah yang kita berkomitmen, dengan itu insya Allah seluruh doa baik kita cepat atau lambat akan dikabulkan, minimal menjadi kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Jangan lupakan untuk mendoakan kami, mudah-mudahan kita bersama-sama istiqomah dan ahlul jannah, dan kami pun doakan mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlul jannah. Tapi rata-rata kalau pengajian itu yang diharapkan doa kafaratul majelis. Kapan Bu ya Ustaz? Biasanya seperti itu ya. Sehingga tausiah yang pas itu yang lebih cepat, tarawih yang pas pun kadang yang lebih cepat. Gayane takmire diplomatis, yang cukupan Ustaz.
Yang cukupan itu biasanya sebagian tempat yang pas. Tapi cepat itu repot kalau dikatakan khusyuk. Ada subhat ya. Ada tarawih itu sekian rakaat, waktunya secepat kilat itu. Ditanya tokohnya itu. Ditanya yainya. Loh kenapa? Jawabannya itu malah lebih khusyuk katanya ya. Itu malah lebih khusyuk. Ulama fikih tidak ada yang mengatakan demikian. Nabi pun menyebutkan dalam hadis sahih Muslim. Sehingga kalau ada orang berdiri kemudian rukuk sujud ya, rukuk itidal sujud bahkan duduk di antara sujud dua sujud hatta tatma'inna ada lafaz sampai engkau kemudian tenang, tumakninah proporsional. Mudah-mudahan pelan-pelan. Di sini mudah-mudahan tarawihnya panjang-panjang. Allahumma amin. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan termasuk di antara amal soleh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kebaikan dunia maupun akhirat, dan kita terus berkomitmen untuk istiqomah sampai dengan akhir bulan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang la'allakum tatakun yang secara umum menggapai predikat takwa dari puasa, qiyam kita, demikian pula sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, dan amal-amal yang lain banyak. Naktafi bihadza rahibukum tarhiban haron wa nasta'dzinukum akhiran subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.